Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tias Firdaus dari kelas A2 Teknik Informatika, mata kuliah Data Mining, Universitas Serang-Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah Data Mining, yaitu analisis regresi dengan membuat model analisis regresi dengan simple linear regression atau SLR dan juga multiple linear regression. Baik, pertama-tama di sini saya menggunakan kaggle.com untuk aplikasinya, yaitu untuk menjalankan bahasa R itu sendiri. Yang pertama, kita perlu menginputkan atau memasukkan data yang telah kita punya ataupun data yang akan kita kita review, istilahnya seperti itu. Di sini ada dua cara. Yang pertama dengan meng-add data. Meng-add data ini yang artinya kita bisa mengambil project orang lain untuk kita review. Kemudian ada upload data, yaitu data yang telah kita punya bisa kita review ataupun kita istilahnya kita kerjakan atau kita inputkan dari komputer kita ke dalam Kaggle ini. Di sini saya sudah punya dataset high and down yang telah saya upload data, dan CSV-nya bernama stock NDA CSV. Baik, untuk melihat stock NDA.csv ini, untuk melihat datanya, kita perlu mendeklarasikan variabel sama dengan read.csv, kemudian dalam kurung Kaggle ini diambil dari sini, dari stock NDA CSV ini. Kita copy, kita pastekan ke sini. Jika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan data sebanyak 13.948 dikali 7. Dikali 7 ini adalah 7 baris. Sebelum kita memasuki simple linear regression, kita perlu mengetahui apakah dalam data ini terdapat not available ataupun tidak. Dengan cara yaitu kita memasukkan kode yaitu is.na dalam kurung data. Untuk mengeceknya kita bisa menjalankan. Nah, jika di sini terdapat false, semuanya false, tidak ada yang true, maka artinya data yang kita miliki tadi tidak terdapat not available, berarti bisa kita jalankan dengan baik. Jika semuanya false, dan jika ada di sini ada true, maka terdapat not available ataupun nilai yang tidak ditemukan mungkin ya. Kemudian setelah itu Nah, kita juga bisa melihat ringkasan data tersebut dengan cara memasukkan kode str dalam kurung memasukkan variabel data tadi. Di sini ada open, ada high, ada low, ada close, ada adjust close. Nah, kemudian jika kita sudah melihat ringkasan data yang telah kita upload, sebelum memasuki simple linear regression atau kita akan menghitungnya, kita harus mengubah semua data ini ke numerik. Mengapa harus kita ubah ke numerik? Agar saat kita menghitung SLR ataupun simple linear regression tidak mengalami error ataupun kesalahan pada data. Di sini kan tipe datanya masih berupa char. Tipe data char ini harus kita ubah menjadi numerik dengan cara, sebentar kita hapus dulu ini. Nah, dengan cara
memasukkan kode ini. Data $open sama dengan S numeric. Tetapi di sini akan ada error, bukan error ya, tetapi peringatan pesan, warning message atau peringatan pesan, yang artinya data ini akan berubah menjadi dari char menjadi numerik, tetapi tidak akan terjadi error karena tidak akan terpengaruh data yang sebelumnya char menjadi numerik itu. Di sini untuk merubah data char menjadi numerik, kita bisa masukkan kode ini. Jadi data yang sebelumnya char bisa berubah menjadi numerik. Bisa kita cek ataupun kita periksa dengan cara seperti ini di ringkasan. Bisa kita periksa di dalam ringkasan data. Nah, di sini dia sudah menjadi data yang sebelumnya char menjadi numerik. Nah, di sini mengapa index dan date masih berupa char? Karena dalam kode tadi kita tidak mau rubah index dan date ini menjadi numerik. Yang kita ubah hanya open, hide, low, close, dan adjust close. Yang kita butuhkan hanya open sampai adjust close ini. Index dan date ini masih berupa char. Nah, di sini bisa kita lihat sudah berubah menjadi numerik. Jika sudah berubah, maka kita bisa menghitung simple linear regression-nya. Sebelum itu kita bisa mencek scatter smooth-nya ataupun sebuah prediksinya. Bisa berbentuk linear ataupun garis seperti itu ya. Di sini kita cek data open dengan high, jadi graphic scatter open dengan high. Nah, di sini berbentuk garis linear ya. Titik-titik ini disebut scatter. Jadi jika scatternya masih berdempetan dengan garis ini, maka dia merupakan data yang baik. Tetapi jika scatter ini keluar dari jalur linear, maka prediksi data itu tidak terlalu baik ya, ataupun mungkin tidak terlalu bagus gitu. Di sini kita scatter mode-nya kita periksa. Yang pertama itu open dengan high. Itu data prediksi yang bagus ya. Kemudian scatter smooth open dengan close. Di sini masih bagus. Tidak ada yang keluar dari jalur. Kalau seperti ini masih dalam jalur ya. Kalau keluar dari jalur itu bisa di sini ataupun berada jauh dari garis gitu. Kemudian high dengan close masih bagus. Di sini ada low dengan close lurus, tidak ada yang keluar garis. Scatternya juga masih berdempetan dengan linear. Kita periksa open dengan adjust close. Ini juga sama, tidak ada yang keluar dari jalur scatternya. Kemudian kita periksa close dengan adjust close. Nah, ini garisnya sangat lurus sekali. Bahkan scatternya hampir tidak ada yang keluar ataupun scatternya berdempetan sekali dengan linear. Ini mengartikan bahwa prediksi close dengan adjust close itu sangat baik sekali. Kemudian kita periksa high dengan adjust close. Di sini juga sama, masih berdempetan. Kemudian yang berikutnya adalah low dengan adjust close. Di sini juga masih baik. Itu scatter smooth-nya. Kemudian setelah itu, sebelum memulai menghitung simple linear regression, kita bisa membagi data menjadi dua, yaitu data training dan juga data testing. Di mana data training ini saya telah membaginya menjadi 85% dan juga data training menjadi 15%. Di sini ada indeks sama dengan sampel, di mana indeks nanti bisa mengambil secara acak salah satunya yaitu dari data. Di sini jika kita jalankan,
Nah, ini jumlah observasi dalam data training yaitu 11.855. Dan jumlah observasi dalam data testing itu berjumlah 2093. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, dia data training mengambil secara acak yaitu pada indeks yang ke 9679, kemudian ada indeks yang ke 5700. Jadi dia tidak mengambil secara urut melainkan mengambil secara acak. Ada juga di sini yang data testing pun juga sama, dia mengambil yang ketiga, yang berapa ketiga, yang kedua ada 24, kemudian ada 26. Pokoknya dia mengambil secara acak seperti itu. Jika kita sudah membagi dua data tadi, yaitu data training dan juga data testing, kita bisa masuk ke dalam simple linear regression, di mana ada linear model dan juga formula sama dengan edges close terhadap open, yang artinya kita bisa membandingkan atau menghubungkan hanya salah satu, yaitu edges close terhadap open. Di sini summary SLR yaitu sumber ringkasan bisa kita lihat. Nah, di sini ada estimate STD, error, t-value, dan PR lebih dari T, di mana interceptnya 0,49 sekian, opennya 0,99 sekian. Di sini ada residual standard error. Sebentar. Di sini ada multiple R-square 0,99 apabila data ini memiliki 0,99 ataupun mencapai 1, maka data itu merupakan data yang baik. Tetapi apabila kurang dari 0,99 ataupun lebih dari 1, maka data itu adalah data yang kurang baik ataupun data yang buruk, seperti itu. Setelah kita membuat simple linear regression, kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu melakukan prediksi simple linear regression dengan memberikan fungsi predict dalam kurung SLR data sama dengan data testing data.frame prediksi SLR. Bisa kita jalankan di sini. Data yang kita lakukan simple regression tadi, maka akan keluar prediksinya oleh R, yaitu ini 9679, yaitu yang data yang mana ya, yang ini nih, data yang tadi. Jadi dia bisa diprediksi oleh bahasa R itu sendiri. Tuh, ini data yang tadi ya, yang telah kita lakukan penelitian tadi. Nah, kemudian berikutnya setelah kita melakukan prediksi, kita bisa melakukan new data, yaitu new data sama dengan .frame data testing. Kita di sini bisa menampilkan keseluruhan data tadi. Kalau di sini hanya satu nih, tapi kalau di new data kita bisa menampilkan semuanya. Tuh, seperti itu. Nah, di sini ada res 1 yaitu res ID. Bisa kita lihat. Nah, di sini loncatnya tidak terlalu jauh. Data-datanya itu res ID. Kemudian setelah itu kita bisa memasuki multiple linear regression. Nah, kemudian kita menghitung ataupun melakukan multiple linear regression dengan melakukan model, yaitu edges close terhadap open, high,
low, dan close. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini terdapat warning message. Ini hanya peringatan ya. Bukan berarti peringatan pesan ini terdapat error, tetapi hanya peringatan pesan saja. Ini bisa kita abaikan. Ini multiple linear regression. Datanya akan muncul seperti ini, yaitu adjust close terhadap open, high, low, dan close. Seperti itu. Oh iya, jadi pesan warning message ini, pesan peringatan pesan ini, mengapa terjadi? Jadi bisa jadi data yang kita periksa tadi, kita prediksi tadi, itu adalah data yang sangat baik. Di sini bisa kita lihat yaitu multiple R squared, yaitu 1. Jadi data yang kita prediksi tadi adalah data yang sangat baik. Kemudian setelah kita melakukan MLR, di sini ada prediksi lagi seperti simple linear tadi. Di sini pun multiple linear regression juga ada prediksi, yaitu dengan melakukan function predict seperti ini. Dan kemudian new data tadi untuk menampilkan prediksi keseluruhan, yaitu 7 baris ini, open, high, low, close, dan adjust close. Dan yang terakhir kita melakukan perbandingan, yaitu prediksi SLR dan juga prediksi MLR. Jadi perbandingannya seperti ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.